Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dijelaskan materi pembelajaran matematika SD tentang perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dua hal atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa paling sederhana. Misal, A banding B ditulis A banding B atau A per B. Contoh soal menentukan perbandingan jumlah siswa kelas 5 ada 60 anak, diantaranya 35 anak siswa perempuan. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah, jawab, ditanyakan perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan. Jadi masing-masing nilai atau besaran dari jumlah siswa laki-laki dan perempuan harus diketahui. Di dalam soal pertama diketahui adalah jumlah siswa 60 anak. Selanjutnya 35 anak siswa perempuan, ditulis siswa perempuan sama dengan 35 anak. Kemudian untuk siswa laki-laki bisa dihitung sendiri. Siswa laki-laki sama dengan sisa dari jumlah siswa dan siswa perempuan, yaitu 60 dikurangi 35 sama dengan 25 anak. Setelah masing-masing jumlah siswa laki-laki dan perempuan diketahui, kemudian dibandingkan. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan ditulis perbandingan siswa laki-laki per siswa perempuan. Diperhatikan cara penulisan, laki-laki di depan tulis di atas, kemudian perempuan di belakang tulis di bawah. Hati-hati tidak boleh terbalik, depan tulis di atas, belakang tulis di bawah. Kemudian dimasukkan angkanya, perbandingan sama dengan siswa laki-laki di atas diisi 25 anak, ditulis 25. Kemudian yang bawah, siswa perempuan sama dengan 35 anak, ditulis per 35. Siswa laki-laki per siswa perempuan sama dengan 25 per 35. Kemudian disederhanakan, 25 dan 35 sama-sama dibagi 5 menjadi sama dengan 5 per 7. 5 dan 7 sudah tidak bisa dibagi lagi, maka selesai. 5 per 7 adalah pecahan biasa paling sederhana. Jadi perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 5 banding 7. Selanjutnya menyelesaikan soal cerita dengan perbandingan diketahui. Dengan rumus atau cara, ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui kali diketahui. Diperhatikan, ditanya di depan sesuai dengan di atas perbandingan ditanya. Kemudian diketahui di belakang disesuaikan dengan yang bawah perbandingan diketahui. Depan sama dengan atas, belakang sama dengan bawah. Jadi nanti di dalam soal cerita harus tahu perbandingannya apa, kemudian ditanya apa, dan diketahui juga apa. Perbandingan, ditanya, dan diketahui semuanya harus tahu. Selanjutnya ke contoh soal yang pertama. Perbandingan usia adik dan kakak sekarang adalah 2 banding 3. Jika usia adik 10 tahun, berapa tahun usia kakak sekarang? Jawab. Cari mana perbandingannya. Perbandingannya adalah 2 banding 3. Perbandingan usia adik dan kakak adalah 2 banding 3. Tulis perbandingan usia antara adik dan kakak 2 banding 3.
perbandingannya diberi tanda segi 4. Selanjutnya yang diketahui di dalam soal adalah jika usia adik 10 tahun. Diketahui usia adik 10 tahun. Kemudian ditanyakan berapa tahun usia kakak sekarang. Ditanya usia kakak, maka langsung dijawab. Ditanya sama dengan usia kakak sama dengan per kali. Diketahui adalah usia adik kali usia adik. Selanjutnya yang atas adalah perbandingan. Perbandingan disesuaikan dengan yang depan. Depan sesuai dengan yang atas, belakang sesuai dengan yang bawah. Jadi yang atas adalah usia kakak, di atas menjadi perbandingan kakak. Selanjutnya yang bawah menyesuaikan dari yang belakang. Belakang usia adik, maka yang bawah adalah perbandingan adik. Kemudian diisi bilangannya. Perbandingan kakak adalah dilihat perbandingan di dalam segi 4. Kakak adalah 3. Selanjutnya perbandingan adik. Lihat perbandingan dalam segi 4. Perbandingan adik adalah 2. Kali usia adik diketahui 10 tahun. Kemudian dihitung 10 dibagi 2 dicoret. Hasilnya adalah 5. 3 kali 5 sama dengan 15 tahun. Jadi usia kakak sekarang 15 tahun. Contoh soal yang kedua. Uang ibu 3/5 uang ayah. Jika jumlah uang mereka 4 juta rupiah, berapa masing-masing uang ayah dan ibu? Jawab. Mana perbandingannya? Perbandingannya adalah 3/5. Perbandingan uang ibu dan ayah. Ibu dibanding ayah 3/5 atau 3/5. 3/5 sama dengan 3/5. Selanjutnya di dalam soal diketahui jika jumlah uang mereka 4 juta. Diketahui jumlah uang 4 juta. Ditanyakan berapa masing-masing uang ayah dan ibu. Ditanya uang ayah sama dengan titik-titik dan uang ibu sama dengan titik-titik. Selanjutnya dijawab satu per satu. Yang pertama, uang ayah sama dengan cara yang sama per kali. Diketahui adalah jumlah uang dikali jumlah uang. Selanjutnya yang atas adalah perbandingan. Karena yang di depan ayah, maka yang di atas adalah perbandingan ayah. Selanjutnya yang bawah, karena yang belakang adalah jumlah, maka yang bawah adalah perbandingan jumlah. Kemudian diisi bilangannya. Perbandingan ayah dilihat perbandingan dalam segi 4. Perbandingan ayah adalah 5. Selanjutnya yang bawah, perbandingan jumlah adalah dilihat dalam segi 4. Perbandingan jumlah adalah perbandingannya di jumlah atau ditambah. 3 ditambah 5, perbandingan jumlah adalah 8. Kali jumlah uang diketahui adalah 4 juta. Kemudian dihitung 4 juta dibagi 8 dicoret. Hasilnya adalah 500.000. 5 kali 500.000 sama dengan 2.500.000. Uang ayah 2.500.000, maka uang ibu sama dengan sisa dari jumlah uang dan uang ayah. 4 juta dikurangi 2.500.000 sama dengan 1.500.000. Jadi masing-masing uang ayah dan ibu adalah
Rp2.500.000 dan Rp1.500.000. Untuk uang ayah adalah Rp2.500.000 dan uang ibu adalah Rp1.500.000. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Kelereng adik dibanding kelereng kakak 5:7. Jika selisih kelereng mereka 16 buah, maka berapa jumlah kelereng adik? Jawab. Cari mana perbandingannya? Perbandingannya adalah 5:7, yaitu perbandingan kelereng adik dibanding kelereng kakak. Tulis perbandingan kelereng antara adik dan kakak, yaitu 5:7. Selanjutnya diketahui dalam soal adalah jika selisih kelereng mereka 16 buah. Diketahui selisih kelereng 16 buah. Ditanyakan berapa jumlah kelereng adik? Ditanya kelereng adik. Maka dijawab kelereng adik adalah kelereng adik sama dengan per kali. Yang diketahui adalah selisih kelereng kali selisih kelereng. Kemudian yang atas adalah karena yang di depan adik, maka yang di atas adalah perbandingan adik. Selanjutnya yang bawah, karena yang belakang adalah selisih, maka yang bawah juga ikut perbandingan selisih. Selanjutnya dimasukkan bilangannya. Yang atas perbandingan adik, lihat dalam segi 4 perbandingan adik adalah 5. Kemudian yang bawah perbandingan selisih, lihat perbandingan dalam segi 4. Perbandingan selisih artinya perbandingannya dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. 7 dikurangi 5, perbandingan selisih adalah 2. Kali selisih kelereng diketahui 16 kali 16. Kemudian dihitung 16 dibagi 2, dicoret sama dengan 8. 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi jumlah kelereng adik ada 40 buah. Sekian dulu penjelasan dari materi perbandingan kelas 5 SD. Dan yang terakhir, disediakan latihan soal di rumah untuk dicoba, dikerjakan, dan dijawab. Jika ada yang belum paham, bisa juga ditanyakan semuanya, boleh ditulis di dalam kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.